rekan LM Podcast, selamat datang di LM Podcast dengan saya, Leo Agustin. Pada episode kali ini, LM Podcast akan membahas topik yang sangat relevan di industri keuangan, yaitu green financing. Kami telah mengundang para narasumber yang saat ini sudah bersama kita, yaitu Pak Fajar Trijatmiko dan Mbak Asyahidah Alhad. Mungkin pertama-tama saya ke Pak Fajar dulu ya. Sebenarnya konsep green financing itu seperti apa ya Pak? Ya, baik. Terima kasih Leo. Jadi sama dengan financing yang lain, kita bicara pendanaan ya, pembiayaan untuk sebuah proyek. Yang membedakan adalah bahwa untuk green financing ini, proyek yang dibiayai adalah proyek yang memang terkait dengan kelestarian lingkungan, dengan pemanfaatan sumber daya energi yang baru dan juga terbarukan, serta juga bagaimana upaya dari sebuah perusahaan atau negara dalam melakukan konservasi ataupun efisiensi energi yang ada di perusahaan ataupun di negara tersebut. Lalu apa Pak yang menjadi pembeda dengan konvensional financing gitu ya? Apakah dari jenis produk atau sumber pendanaan Pak? Kalau kita bicara financing, ya, pendanaan, pembiayaan, tentu sumbernya adalah dua. Yang pertama itu dari utang, ya, dan yang kedua adalah dari saham. Pada saat kriteria sebuah lembaga institusi investor dalam dia menginvestasikan uangnya, itu kalau kita bicara yang konvensional murni adalah bisnis, di mana kemudian yang dilihat adalah kemampuan dalam mengembalikan pendanaan tadi, ya, tentunya returnnya, ya, atau tingkat suku bunganya sesuai dengan yang diharapkan, dan yang kedua adalah tingkat risikonya. Sedangkan untuk yang green financing ini ada satu faktor yang tentunya sangat penting, ya, tidak bisa dilepaskan, yaitu proyek yang didanai. Ya, bagaimana kemudian uangnya ini benar-benar digunakan untuk membiayai proyek, misalkan energi baru dan terbarukan, konservasi energi, pelestarian lingkungan, ataupun yang terkait dengan sustainability, dan juga pada saat proses pendanaannya tadi, tentunya ada pengawasan. Kalau kita bicara konvensional, yang diawasi adalah bahwa uang ini benar-benar digunakan untuk proyek tersebut. Sedangkan untuk yang green financing, yang diawasi juga termasuk adalah apakah proyek ini benar selama usia proyek. Misalkan dia berhutang sampai dengan 15 tahun, 20 tahun. Selama 20 tahun itu, selama 15 tahun itu, benar-benar proyek itu benar-benar terkait atau benar-benar memang sesuai dengan konsep green financing yang sudah disepakati di awal. Kalau menurut Pak Fajar, operasionalisasi atau bentuk-bentuk pembiayaan dari green financing ini apa aja Pak? Kembali lagi kalau kita bicara utang, ya berarti bisa bersumber dari lembaga keuangan. Misalkan perbankan ya, seperti itu. Atau yang kedua melalui capital market. Berarti nanti perusahaan atau bahkan negara itu bisa menerbitkan yang kita sebut dengan green bonds atau green sukuk gitu ya, misalkan untuk yang syariah. Kriterianya ya yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan kriteria yang memang berlaku secara internasional terkait dengan green financing tersebut. Dan yang ketiga, yang di luar pembiayaan dari lembaga keuangan ataupun bonds juga bisa melalui penyertaan modal saham. Ya, berarti di sini adalah investor memang dia akan menyertakan modal, baik secara langsung misalkan atau melalui capital market kepada perusahaan yang memang mereka fokus ya kepada proyek-proyek terkait dengan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan dan yang semacamnya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa tujuan utama green financing ini kan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan gitu ya Pak. Lalu apakah si lembaga keuangan ini juga mencari keuntungan Pak? Nah, ini menariknya ya. Jadi kalau kita bicara investasi, kita ingin adanya tingkat pengembalian sesuai dengan risikonya. Permasalahannya adalah bahwa proyek-proyek yang terkait green energy misalkan seperti itu, umumnya adalah proyek-proyek yang membutuhkan investasi besar. Proyek-proyek dengan teknologi yang cukup sulit. Ya, dan juga mungkin kalau kita bicara Indonesia, teknologinya mungkin harus diimpor. Tentu saja dari sisi pembiayaan itu akan meningkatkan risiko bagi perusahaan yang tadi melakukan proyek-proyek terkait dengan green project tadi. Misalkan apa contohnya risikonya tadi? Payback period. Ya, berapa lama uangnya akan kembali, itu tentunya akan lebih tinggi, lebih lama dibanding dengan yang biasa. Kemudian juga karena lamanya tadi, tentunya ketidakpastian semakin tinggi ya. Ya, ketidakpastian dari apa? Ya, dari tingkat pengembaliannya. Ya, kalau tadi bentuknya adalah utang, jangan-jangan nanti tidak bisa mengembalikan, jangan-jangan perusahaannya bangkrut. Nah, ini adalah yang kemudian meningkatkan risiko. Ya, kalau kita bicara high risk berarti high return. Investor akan meminta return lebih tinggi. Kalau dia kreditur, dia akan mengenakan bunga yang lebih tinggi. Tapi tentunya ada investor-investor tertentu ya, yang memang mereka fokus. Mereka concern terhadap sustainability.
kemudian memang diangkat isunya sehingga diharapkan hal-hal yang tadi meningkatkan risiko itu tidak menjadi penghambat bagi para pemilik modal tadi untuk investasi di proyek-proyek yang terkait dengan sustainability ini. Bicara tentang tingkat bunga nih Pak, kira-kira bagaimana tingkat bunga yang ditawarkan oleh green financing di Indonesia Pak? Kalau kita bicara mungkin di Indonesia masih agak sulit ya kita untuk memperoleh datanya, tapi kalau kita lihat ya bagaimana tadi di awal sudah disampaikan bahwa beberapa perusahaan baik BUMN ataupun swasta atau bahkan ya negara mereka menerbitkan surat utang atau bonds ya green bonds kita sebut itu di luar negeri. Alasannya yang pertama memang di sana sudah lebih populer dibanding di kita ya, karena memang di sini pengetahuan terkait dengan tadi green financing masih kurang. Ya, yang kedua adalah masalah bagaimana investor mereka di sana concern. Ya, mereka memang sangat ingin mendanai proyek-proyek yang memang terkait dengan sustainability tadi. Sehingga diharapkan tadi isu terkait perbedaan tingkat suku bunga antara yang konvensional dengan yang green financing itu tidak terlalu besar. Tapi sekali lagi kalau kita bicara risiko, lebih tinggi risikonya dibandingkan dengan pembiayaan biasa. Secara umum itu akan mengenakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Ya mungkin saja nanti perlu ada atau mungkin sudah ada gitu ya intervensi dari pemerintah, regulator sehingga bisa menurunkan risiko ya dari proyek-proyek yang terkait dengan energi, misalkan seperti green energy, sehingga para investor baik itu kreditur ataupun pemegang saham itu mereka juga bersedia untuk menyertakan modalnya. Saya ke Mbak Ida nih Mbak, saya pengen tahu Mbak, kira-kira menurut Mbak apa yang mendasari konsep green financing ini Mbak? Seperti yang tadi disampaikan juga sama Pak Fajar, jadi kan pembeda antara yang financing green dan konvensional ini adalah mereka berfokus terhadap lingkungan gitu ya. Jadi di green financing kan mereka peduli ya apakah proyek ini sustain atau tidak, apakah peduli terhadap lingkungan atau tidak. Nah sebetulnya yang mendasari ini bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu ya Mas Leo ya. Jadi baik itu di tingkat global maupun di tingkat lokal gitu ya. Jadi kesadaran terhadap lingkungan ini semakin tinggi. Ada satu titik di mana pemimpin dunia maupun masyarakat sudah berpikir bahwa kita nggak bisa nih ngelanjutin ekonomi yang basisnya tuh merusak lingkungan gitu ya. Kita nggak bisa sustain nih kalau cara kita terus-terusan kayak gini gitu ya. Jadi kita harus cari cara di mana kita menghidupkan ekonomi tapi tetap sejalan sama lingkungan gitu ya. Jadi kita tetap memperhatikan isu-isu lingkungan. Jadi utamanya yang mendorong green financing tentu aja timbulnya kesadaran ya terhadap lingkungan ya, bahwa ekonomi sama merusak lingkungan tuh nggak bisa terus-terusan berjalan barengan ya. Harus tetap memperhatikan aspek-aspek sustainabilitas tadi gitu. Jadi kesadaran lingkungan, kemudian permintaan juga dari konsumen gitu ya untuk kesadaran lingkungan semakin besar. Kemudian juga ada regulasi-regulasi pemerintah nih yang semakin ketat dalam mengatur terkait dengan aspek lingkungan ini gitu ya. Di samping memang secara umum ya semua pemain gitu ya, baik itu perusahaan maupun lembaga pembiayaan gitu ya, mereka merasa berperan bisa melakukan sesuatu nih terhadap lingkungan hidup gitu ya dengan caranya masing-masing, salah satunya melalui pembiayaan yang berbasis lingkungan tadi, seperti itu Mas Leo. Tapi kan selain itu kan namanya juga perusahaan gitu ya, bahkan ingin mencari untung juga. Nah kira-kira keuntungannya buat perusahaan itu apa, kemudian lembaga keuangan, konsumen, pemerintah itu untuk green financing ini apa Mbak? Kayaknya kontraintuitif ya kalau misalkan kita punya project yang berbau green tuh kayaknya nggak ada manfaatnya, nggak ada untungnya gitu ya. Tapi ternyata memang ada beberapa keuntungan ya yang bisa dirasakan oleh semua stakeholder yang ada dalam perekonomian, baik itu si produsen, konsumen gitu ya, pemerintah dan lain-lain. Ada manfaat juga nih yang bisa timbul dari si perusahaan itu menerapkan aspek-aspek yang sifatnya sustainabilitas tadi. Contohnya adalah ternyata ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa secara operasional mereka bisa lebih efisien Pak, lebih saving di sisi energi, terus mereka juga saving yang lain-lain gitu ya. Secara operasional akhirnya mereka lebih efisien, karena efisiensi ini kan didorong ya Pak ya sama perusahaan gitu ya. Dan yang kedua dari sisi perusahaan juga ternyata mereka bisa ningkatin reputasi mereka gitu ya. Kita semua tahu bahwa perusahaan tuh sangat concern terhadap image mereka, terhadap bagaimana konsumen memandang mereka gitu ya. Dengan kepedulian mereka yang lebih besar terhadap aspek lingkungan ini, ternyata image mereka semakin tinggi gitu ya. Terus kemudian dari sisi konsumen juga efisiensi ini juga menjadi salah satu peluang gitu ya. Di samping memang dengan green financing ini juga sejalan dengan pemerintah tadi ya. Jadi dengan adanya ini sebenarnya sudah sejalan Pak dengan target-target gitu ya pemerintah untuk mendorong bagaimana perekonomian itu tumbuh gitu ya secara makro dengan hal-hal yang sejalan dengan lingkungan tadi gitu ya.
Lalu kalau bahas tentang pemerintahan gitu ya, kementerian atau lembaga di Indonesia itu yang bertanggung jawab terhadap green financing ini ada di mana, Mbak? Karena ini kita ngomong green financing ya Pak ya, dan itu yang spesifiknya adalah financing gitu. Jadi tentu saja lembaga-lembaga pemerintahan yang berhubungan sama keuangan ya. Contohnya adalah OJK ya Pak ya. Jadi OJK memang ngeluarin sejumlah regulasi, pedoman gitu ya terkait dengan pembiayaan hijau ini. Kemudian yang kedua ada Bank Indonesia gitu. Jadi Bank Indonesia juga memiliki peran Pak untuk mendorong bagaimana bank-bank ini semakin terlibat gitu ya dalam pembiayaan green financing tadi gitu ya Pak ya. Yang ketiga mungkin ada Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan juga memainkan peran yang signifikan gitu ya, bagaimana sebagai penanggung jawab di aspek keuangan negara bisa mengeluarkan regulasi yang mendorong untuk lebih banyak lagi gitu ya hal-hal yang sifatnya green financing ini. Jadi baik itu melalui insentif fiskal maupun non fiskal gitu ya, dan ada investor, dan yang gak kalah penting sebenarnya ya kita semua ini gitu ya, konsumen, investor yang bisa ikut berperan andil gitu ya dalam ikut berinvestasi dan memiliki literasi yang lebih baik terhadap green financing gitu ya, sehingga bisa bertumbuh dan lebih besar lagi gitu. Kira-kira kondisi green financing di negara kita seperti apa? Dalam kasusnya Indonesia sendiri, sebetulnya green financing itu sebetulnya sesuatu yang baru dibandingkan dengan negara-negara maju lain. Jadi negara-negara maju lain udah memulai lebih dulu. Kalau di case-nya Indonesia itu kita sebenarnya baru start mungkin dari sebelum itu, tapi yang aturan secara formal keluar itu di tahun 2015 atau 2016 gitu. Jadi OJK, BI itu ngeluarin aturan-aturan yang mulai memperkenalkan gitu ya, ini nih pedomannya gitu ya pada tahun-tahun segitu gitu ya. Menariknya setelah itu dikeluarkan, sebetulnya green financing ini dari sisi data gitu ya, volume pembiayaan, proyek-proyek yang terkait dengan green financing dia bertumbuh dari sisi growth. Tapi kalau kita lihat dari sisi volumenya dibandingkan dengan konvensional itu masih jauh banget gitu ya. Kalau kita ngelihat dari pembiayaan aja, misalkan kalau nggak salah tuh total pembiayaan konvensional di tahun 2020 tuh bisa mencapai 5.000 triliun gitu ya. Green financing itu mungkin baru ratusan gitu ya. Kemudian kalau kita ngelihat dari sisi bondnya gitu ya, bondnya juga bond yang konvensional udah ratusan triliun gitu ya. Green bondnya masih puluhan atau belasan triliun gitu. Jadi kita bisa ngelihat kalau dari kacamata makro, dengan kata lain, proyek yang nggak memperhatikan lingkungan atau dibiayai dengan konvensional dengan hanya ngejar yield itu jauh lebih besar dibandingkan dengan proyek-proyek yang memang patuh gitu ya terhadap aspek-aspek lingkungan tadi. Peluangnya untuk berkembang masih sangat besar gitu. Kemudian menurut Mbak, sektor mana aja nih Mbak yang paling banyak dapat porsi dan mungkin paling sedikit nih yang... Karena dia masih berkembang, Mas Leo gitu ya, mungkin di negara-negara lain itu udah ke banyak sektor. Di case-nya Indonesia itu green financing masih majority masuknya ke renewable energy, karena memang fokusnya lebih ke sana, dan di samping memang emisi yang dihasilkan oleh si aspek di bagian energi itu lebih besar gitu ya. Jadi 50% tuh green financing Indonesia ke sektor berhubungan sama energi dan renewable energy gitu ya. Sisanya ada ke properti, infrastruktur gitu ya, sekitar 10 atau 20% gitu ya. Tapi sektor-sektor lain tuh memang masih belum mendapat perhatian sebesar itu, padahal memiliki peluang yang cukup besar ya. Misalkan sektor transportasi, terus yang nggak kalah penting misalkan sektor perkebunan gitu ya Pak ya. Dengan kita punya sawit segitu besar dan juga mendapatkan concern dari Eropa, itu saat ini belum mendapatkan proporsi pembiayaan green financing yang besar gitu ya kalau dilihat dari sisi sektornya gitu. Nah ini kan peluang dari sisi research-nya juga dan peluang dari sisi bagaimana bisa mengembangkan gitu sih. Target dari pemerintah kita sendiri seperti apa Mbak untuk green financing ini? Pemerintah udah melakukan gitu ya berbagai hal untuk mendorong supaya green financing ini semakin maju gitu ya. Tapi memang ada beberapa gitu yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Yang pertama memang mendukung regulasi-regulasi tadi ya, dari sisi bagaimana membuat ekosistem green financing-nya itu sendiri. Kemudian juga insentif-insentif mereka mengeluarkan gitu ya untuk mendorong. Yang nggak kalah penting juga sebenarnya mereka mendorong literasi dari sisi masyarakat gitu ya. Bagaimana pemahaman terhadap green financing ini semakin baik, karena menurut data OJK ternyata literasi green financing di Indonesia tuh rendah banget Pak gitu ya. Jadi sekitar tahun 2019 mungkin angkanya di sekitar 8,8% gitu yang memahami apa itu green financing gitu. Target pemerintah ke depan lebih pada ke arah bagaimana bisa mengembangkan itu gitu ya, dan mendorong lebih banyak lagi yang terlibat dalam project green financing ini. Kalau di Indonesia sendiri Mbak, indikator kesuksesan gitu ya dalam penerapan green financing seperti apa? Mereka memang punya beberapa target, salah satunya memang menjadi leader di regional untuk green financing itu sendiri. Dan yang gak kalah penting memang pemerintah juga punya target seberapa banyak proyek yang biasa dibiayain ya Pak ya. Karena kan kalau ngomongin proyek, semakin banyak proyek yang dibiayai sama green financing secara gak langsung berarti proyek-proyek itu sejalan dengan lingkungan gitu ya. Jadi volumenya, terus kemudian berapa kredit yang bisa disalurkan gitu ya untuk green financing itu gitu ya. Karena tadi dari sisi volume kredit masih kecil ya Mas Leo ya dibanding
dibandingkan yang konvensional gitu. Dan di samping regulasi, mereka juga berharap bagaimana literasi terkait green financing ini semakin membaik gitu. Oke Mbak, tadi menyambung pendapat dari Pak Fajar bahwa sebagai pelaku usaha gitu yang investor yang membiayai proyek-proyek hijau di Indonesia gitu ya, selama ini insentif apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada mereka? Pak Fajar tadi juga bilang nih bahwa karena risikonya tinggi dan lain-lain, kayaknya perlu nih intervensi dari pemerintah gitu ya. Kalau enggak mungkin kurang atraktif ya Pak ya dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, ada beberapa upaya gitu ya Mas Leo yang udah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya pemerintah tuh ngasih pengurangan PPN Pak untuk project-project green financing. Mereka juga ngasih diskon PPH, mereka juga ngasih subsidi listrik gitu ya, mengeluarkan sertifikat hijau dan dukungan-dukungan lain ya. Sehingga pada akhirnya si green financing ini menjadi lebih atraktif ya dengan adanya insentif-insentif yang sifatnya fiskal ataupun non-fiskal tadi gitu ya. Kira-kira tantangan apa saja yang perlu diperhatikan oleh para stakeholder, Pak? Jadi kalau dari kacamata stakeholder, tantangan semacam kayak kepastian regulasi itu mereka butuh tuh Pak gitu. Jadi ini regulasi seperti apa gitu ya. Karena ternyata memang ada perbedaan-perbedaan juga Pak dari sisi misalkan kriteria, definisi yang ditetapkan oleh antar bank gitu. Itu kan mungkin dianggapnya jadi pakai yang mana nih gitu ya. Jadi kayak masih ada ketidakpastian walaupun OJK dan BI sudah mengeluarkan aturan gitu ya. Terus kemudian juga rendahnya literasi masyarakat terkait dengan green financing, dan yang nggak kalah adalah dari sisi risiko keuangan Pak justru dipandang. Karena tadi Pak Fajar kan bilang nih ya, kita mau ngedevelop suatu project-project yang berbasis lingkungan itu risikonya lebih tinggi. Jadi ada risiko keuangan yang dianggap lebih besar oleh perusahaan gitu. Yang ini masih dianggapnya menjadi challenge ya. Kelihatannya akan terus di-address gitu ya dengan semakin majunya green financing di Indonesia. Seperti itu Mas Leo. Menarik banget ya Mbak, Pak Fajar. Tapi sayang sekali nih sudah harus saya akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin saya bisa kasih beberapa kesimpulan perbedaan green financing dengan conventional financing. Kalau di green financing itu lebih banyak menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan gitu ya Pak, ya Mbak ya, dalam pembiayaan proyek. Sementara conventional financing itu lebih terfokus pada aspek profit gitu ya dan risiko semata. Kemudian yang kedua, di Indonesia sendiri, sektor yang paling banyak mendapatkan green financing adalah sektor energi terbarukan. Karena memiliki potensi yang besar gitu ya untuk mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan dianggap sebagai sektor yang menjanjikan gitu ya Pak. Kemudian yang terakhir ada beberapa tantangan dan penyebab mengapa penerapan green financing di Indonesia belum signifikan dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan hijau masyarakat kita. Terima kasih ya Pak Fajar, Mbak Ida untuk diskusi kita pada episode kali ini. Rekan-rekan LM Podcast, silahkan tuliskan komentar Anda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel LMFEB UI. Terima kasih banyak sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.